sambil berikan salam di kiri kananmu, katakan Tuhan kita dahsyat luar biasa. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita satukan hati, kita berdoa, kita tunduk kepala. Kami bersyukur ya Tuhan, sebab anugerah-Mu besar bagi kami. Hanya oleh karena kemurahan-Mu kami ada di sini Tuhan. Kami rindu mau memuji, menyembah Engkau, meninggikan nama-Mu sebab Kau layak dipuji, disembah. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Mari yang siap untuk menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari datang kepada Tuhan dengan hati yang rindu, memuji, menyembah Tuhan. Hampir ya tahta Tuhan dengan hati yang rindu untuk memuji, meninggikan Tuhan kita yang dahsyat luar biasa. Kami perlu Engkau Tuhan, kami rindu Engkau Tuhan Yesus. Kau
kebaikan-Mu. Kasih-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Ajar kami erat melekat dengan Engkau ya Tuhan. Haleluya. Betapa ku merindukan. Jemaat naikkan pujian ini, katakan sebab kasih setiamu. Lebih dari hidup ya Tuhan, lebih dari apapun. Terima kasih ya Tuhan buat setiap kebaikan-Mu yang Kau nyatakan bagi kami Tuhan. Jiwa kami mau melekat dengan-Mu, bersama-Mu selalu Tuhan. Amin. Betapa ku merindukan. Lagi katakan sebab kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Haleluya. Semuanya bersama-sama kita katakan sebab kasih-Mu Tuhan. Sebab kasih setiamu. Lebih dari apapun ya Tuhan, kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan. Betapa ku merindukan. Sekali lagi bersama katakan sebab kasih setiamu. Kebaikan-Mu melimpah atasku. Kami mau terus dekat dengan Engkau ya Tuhan, merindukan Engkau Tuhan. Yes, amen. Betapa ku merindukan-Mu. Betapa kami rindu Engkau Tuhan. Amin. Merindukan-Mu. Betapa ku merindukan-Mu. Kami merindukan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami merindukan wajah-Mu Tuhan. Sebab kasih-Mu tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Kasih setia-Mu Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tak berkesudahan. Kasih-Mu tak pernah habis-habisnya. Haleluya. Mari bersyukur kepada Tuhan. Sungguh kami merindukan Engkau Tuhan. Merindukan hadirat-Mu selalu memenuhi setiap hidup kami, memenuhi hati kami Tuhan. Lawatan-Mu atas setiap kami di tempat ini Tuhan. Haleluya. Sungguh kami menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami menikmati saat-saat kami menyembah Kau di tempat ini Tuhan. Kau hadir di sini. Kau ada di tempat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami tahu Kau ada di tempat ini Tuhan Yesus. Melawat setiap hati kami, menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Bolehkah perlahan kita bangkit berdiri bersama-sama?
setiap hati kami Tuhan. Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat untuk menyembah Engkau Tuhan. Kami rindu memuji Engkau Tuhan. Mari yang bersuka cita katakan, amin. Haleluya saudara. Saudara percaya bahwa hidup kita dalam genggamannya Tuhan saudara. Yang percaya boleh angkat tanganmu. Yang percaya boleh katakan, wuh. Karena itu firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Katakan amin saudara. Yang mau bersyukur katakan amin. Haleluya, come on. Kita nyanyikan bahwa hari ini Tuhan jadikan adalah hari yang terbaik buat saudara dan saya. Haleluya. Katakan saudara. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Katakan saudara. Walau tubuhku dirembukan,
kekuatan kita. Naikkan pujianmu saudara. Yuk sama-sama sing ya. Naikkan pujian ini. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Come on, bersyukur. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Bersyukur, ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Mari tepuk tangan saudara. Woo! Come on, nyanyikan akan kupikul salib. Come on. Akan kupikul salib. Cukup, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Come on, sekali lagi katakan. Akan kupikul salib. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan. Come on, sing it one more time. Oh, oh, akan kupikul salibku. Cukuplah kasih setiamu, ku bertahan, kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini. Come on, sing it one more time. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Saudara katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Angkat dua tanganmu, katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Sorakan haleluya, sorakan haleluya. Karena dia adalah Raja yang maha besar saudara. Karena hari ini kita akan nyanyikan kebaikan Tuhan. Hari ini kita akan nyanyikan kebesaran Tuhan. Sebab dia adalah Allah yang hidup. Dan kebaikannya nyata buat saudara dan saya. Woo! Come on! Kau bekerja di tempat ini hari ini Tuhan. Come on! Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembahnya. Nyatakan saudara. Tuhan Raja Maha Besar.
Boleh lihat kanan kirimu, kasih senyuman terbaikmu. Boleh tos katakan, kita punya Tuhan yang besar. Haleluya. Kita punya Tuhan yang besar. Saudara persilakan dulu kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Jesus. Kami bersyukur karena kami punya Tuhan Allah yang besar. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hidup. Karena itu Tuhan, kami tahu kami hidup bukan karena kuat dan gagah kami. Kami perlu pertolongan Tuhan untuk kami boleh menjalani hidup kami. Kami mau terus melayani Tuhan. Kami mau terus mengasihi Tuhan. Kami mau terus menjadi bejananya Tuhan. Sampai pada akhirnya Engkau mendapati kami orang yang setia di hadapan Tuhan. Dan sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan yang sudah Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan. Sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu,
sekali lagi katakan. Ini kerinduan hati anak-anak. Yes. Janjimu kan tetap, ku pegang teguh sampai. Mari sama-sama saya udah kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkat tanganmu dua-dua di tengah-tengah ibadah kita. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. And because of your grace, sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan. Jemaat Tuhan saja katakan, you are everything Lord, I love you. Terima kasih buat kebaikan. Sekarang ku ada. Mari bersama-sama. Ku cinta kau selamanya. Satu kali lagi katakan. Sekali Yesus selamanya. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Come on church, sekali lagi. Kami sadar Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini itu karena Yesus. Kalau kami masih bisa sehat, masih bisa bernafas, it's all because of you Jesus.
Semua hanya karena kebaikan kemurahan-Mu. Kau sayangi kami, Kau pelihara kami. Kau lewati kami dari segala niat orang jahat atas hidup kami. Kalau kaki kami masih berdiri, kami masih bisa ada di tengah-tengah ibadah, itu karena kebaikan Tuhan. Di luar sana ada banyak orang bertanding Tuhan dengan nyawanya di rumah sakit. Tapi kami bersyukur kami sehat, masih bisa menyembah Tuhan. Masih bisa beribadah, masih bisa melayani Tuhan, itu karena kemurahan-Mu Tuhan. Betul dalam hidup ini ada masalah, ada tantangan, tapi kami selalu melihat Engkau menyertai kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Dan pada akhirnya Engkau menolong kami dan menjadikan kami orang yang lebih daripada pemenang. Ampuni kami kalau kami jauh dari-Mu Tuhan. Bawa kami kembali. Kami sadar dunia gak bisa berikan kami sukacita, damai sejahtera. Dunia hanya menuntut kami untuk bersaing dan bertanding. Tidak bisa memberikan damai di hati kami. Tapi Kamu Tuhan, Tuhan kami yang hidup. Engkau selalu beri yang terbaik bagi kami. Di saat kami dikhianati orang, Kau setia mendampingi kami. Di saat hidup kami direndahkan oleh orang lain, Kau yang mengangkat kami. Di saat mungkin pekerjaan kami, bisnis usaha kami biasa-biasa saja, Engkaulah yang memberkatinya. Kami mau dedikasikan hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Berkata-katalah Engkau, sembuhkan kami yang sakit lewat firman-Mu. Kuatkan kami yang lemah lewat firman-Mu. Ulurkan tangan bagi setiap kami yang membutuhkan mukjizat lewat firman-Mu. Dan mampukan kami Roh Kudus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Sehingga orang di luar sana melihat Yesus hidup dalam hidup kami. Dan hidup kami menjadi persembahan yang hidup, kudus, berkenan di hadapan-Mu Bapa. Berkata-katalah Engkau Tuhan, kami siap mendengarkannya. Jemaat BSD berikan tepuk tangan sorak-sorai yang meriah bagi Dia. Jauh lebih dahsyat lagi tepuk tangan dan sorak-sorainya bagi Tuhan. Bilang kanan kirinya, Tuhan sayang kamu. Tuhan selalu ada buat kamu. Silakan duduk Bapak Ibu. Hari ini saya ingin berbicara tentang jangan jauh dari Tuhan. Colek kanan kirinya, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Pinjam ya Pak. Minta nada G. Saya senang lagu ini saudara. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Tapi sayangnya banyak orang gak suka saudara. Saudara, kita ini sebagai ciptaan Tuhan kita harus bertanggung jawab. Amsal bilang orang yang malas bekerja jangan makan. Betul ya Bapak Ibu ya. Tapi kita bukan hidup untuk bekerja, hidup kita itu untuk Tuhan. Amin Bapak Ibu. Saya tadi pagi singgung dalam ibadah pertama dari kitab Kejadian sampai Wahyu, saya gak pernah baca Tuhan suruh kita cari duit, enggak. Tuhan suruh kita cari kerajaan Tuhan dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Selama saudara dan saya gak malas melakukan bagian kita, bekerja, berdagang, berbisnis, berjualan, Tuhan akan tambah-tambahkan. Promosi itu datang dari Tuhan. Bahkan Kitab Suci mengatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Kesusahan di sana tidak menambahkannya. Jadi kalau ada orang Kristen yang lebih mengutamakan hal duniawi, meninggalkan yang kekal yang adalah Kristus Yesus, saudara rugi sendiri. Gak heran saudara sebagai as a Christian burn out. Coba kita lihat Bapak Ibu Saudara, salah satu tokoh di dalam Bible, dalam Yunus pasal pertama ayat yang ketiga, ingatkan kanan kiri Bapak Ibu Saudara dengan rendah hati, colek, tepak-tepak, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Mumpung masih dikasih napas, mumpung masih sehat, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Amin Bapak Ibu. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Tujuan Tuhan mengirim Yunus untuk pergi ke bangsa Niniwe.
untuk memberitakan pertobatan. Tapi yang Yunus lakukan adalah melarikan diri dari hadapan Tuhan. Kalau Tuhan udah panggil kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, sebagai pelayan Tuhan, jangan pernah punya pikiran untuk berkata mundur. Ya Pak, tapi kita kan cuma manusia biasa. Punya perasaan. Kalau perasaannya dicela ya sakitlah, mundurlah dan lain sebagainya. Saudara. Untuk melarikan diri dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Lalu naik ke kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk apa? Bapak Ibu masih bersama dengan saya? Untuk apa Bapak Ibu? 3, 2 ya? Belum semua. Sampai jam 1 kita akan terus begini. Untuk apa Bapak Ibu? Jangan Bapak Ibu. Coba colek kanan kirinya, bilang sekali lagi, jangan jauh dari Tuhan. Ada banyak orang baru sadar ketika ada oksigen di sini, saudara. Baru di situ dia cari Tuhan. Ada orang sadar ketika ginjalnya bermasalah, ketika tubuhnya ada kanker, ketika tubuhnya ada miom. Baru di situ dia cari Tuhan. Nggak ada yang terlambat. Selalu saya bilang harganya mahal. Saudara tahu nggak, ada banyak bahaya ketika saudara dan saya gereja ini, pelayan Tuhan di tempat ini, hidupnya mulai jauh dari Tuhan. Merasa dirinya, kan saya pendeta, saya kan gembala. Tadi pagi saya udah singgung, Bapak Ibu, saya udah serahkan hidup saya dari umur 20 tahun sampai hari ini melayani Tuhan. Dan istri saya itu saksi hidupnya. Saya bilang, sayang, kalau saya boleh milih untuk khotbah atau saya dengar khotbah, lebih baik saya dengar khotbah. Saya mau dengar Tuhan ngomong apa buat saya. Terserah mau pendeta punya nama, gak punya nama, saya mau dengar Tuhan mau ngomong apa sama saya. Di gereja di mana saya tertanam, Bapak Ibu Saudara, siapapun pembicaranya, saya dengerin loh. Saya gak berani main handphone. Saya 21 tahun jadi pendeta Bapak Ibu. Saya pelayanan kuasa kesembuhan mujizat. Buta melihat, lumpuh berjalan, bayi mati 6 di kandungan. Hidup semua. Orang kanker stadium 1, 2, 3. Saudara cek Instagram saya. Itu isinya kesaksian semua. Cek TikTok saya, cek sosial media saya. Itu orang-orang sakit sembuh. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, waktu saya jauh dari Tuhan, ini bahaya buat saya. Karena gak ada jaminan untuk siapapun. Saudara mau orang kaya, saudara orang mau miskin, saudara mau gembala, saudara mau musik, saudara mau well. Kalau kamu jauh dari Tuhan, yang pertama, ini akibatnya. Maka hatimu penuh dengan kekosongan dan kekeringan. You will be feel dry. Saudara akan kosong. Saudara mau didandanin sini berlian, sini apa? Patek Philip. Sini apa? Louboutin dan lain sebagainya, dari bawah sampai atas branded. Saudara akan tetap kesepian di tengah-tengah keramaian. Karena ada satu ruang di hati, di hidup manusia, namanya hati, yang gak bisa diisi dengan kekayaan. Gak bisa diisi dengan posisi. Dengerin baik-baik orang Kristen yang ada di tempat ini maupun yang menyaksikan siaran ini. Kamu dan aku as a Christian gak bisa jauh dari Tuhan. Kalau kamu berani-berani gak butuh Tuhan, I don't need him, gue gak perlu dia. Kata Tuhan silakan. Tapi konsekuensinya, setiap hari hatimu akan kosong. Setiap hari hatimu akan kering. Kenapa banyak orang healing dan healing? Masalahnya bukan di healing, masalahnya hatinya. Ada banyak orang konseling sama saya, Bu maaf ya, bukan orang yang gak punya duit. Rumahnya gede-gede. Asetnya triliunan. Saya ke rumahnya, ampun, saya bilang, ini rumah apa-apa. Gede.
Saya kalau ngeliat parkiran mobilnya Lexus. Itu yang paling jelek mobilnya dia kali. Sisanya McLaren Bapak Ibu, ada Maybach di sana. Saudara cek aja sendiri, Mercy Maybach berapa harganya. Dia bilang, gue gak ngerasa damai hidup ini, gue udah punya semua. Satu yang belum punya aku bilang, kamu gak ada Yesus di hatimu. Kamu terlalu berjarak dengan Tuhan. Gak ada yang larang saudara untuk berbisnis, gak ada yang larang. Tapi mbok ya bangun tidur cari Tuhan dong. Nah statement ini adalah salah satu statement anaknya Daud namanya Salomo. Sama-sama raja, sama-sama terkenal, tapi outputnya beda. Bapaknya lebih seneng ngabisin waktu bersama dengan Tuhan. Tapi anaknya Daud Bapak Ibu Salomo lebih seneng bersama dengan gundik-gundiknya, wanita-wanitanya, kekayaannya, tahtanya. Tapi Daud menghabiskan waktunya Bapak Ibu Saudara, hidupnya bukan di istana tetapi di bait Tuhan. Dalam terjemahan aslinya di rumah Bapa, bait Allah, bait Elohim. Dia tinggal di sana Bapak Ibu. Memujimu, menyembahmu, Kau Yesus yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Setiap dari kita butuh uang bukan? Tapi uang gak bisa buat hati kita itu memiliki damai, sukacita, anugerah yang sejati. Semua orang punya impian, punya rumah mewah, mobil mewah, karir bagus. Tapi finally manusia akan mencari jati dirinya. Bahwa ada sesuatu yang belum dia miliki, yang belum sempurna, yaitu kehadiran Tuhan di dalam relung hatinya yang paling dalam. Makanya kalau saudara pernah merasakan yang namanya feel empty. Para pelayan Tuhan, aduh gue kayaknya kosong Pak Gembala. Melayani ya kayak zombie hidup. Ngerti gak sih? Dan ini banyak terjadi di pelayan-pelayan Tuhan Bapak Ibu. Ada banyak orang konseling sama saya, akun-akun rohani yang followersnya jutaan, konseling sama saya. Aku mau bunuh diri pastor, aku burn out. Setiap pagi, setiap hari dia keluarin semua produk-produk rohani untuk memberkati orang lain. Tapi broken inside. Dalamnya broken saudara. Tiap hari dia kirim Yeremia 29 ayat 11, Tuhan punya rancangan-rencana yang indah. Tapi yang ngepost jauh dari Tuhan. Saudara jangan pikir, oh saya anak pendeta, saya anak gembala. Banyak anak pendeta dan gembala yang depresi. Itu bukan salah bapak maknya. Itu salah keputusan kita. Kenapa kita gak mau deket sama Tuhan. Kalau dibilangin orang tua, yalah. Yesus lagi, Tuhan lagi. Doa lagi, bosan. Akhirnya saudara cenderung milih dunia yang menghalalkan segala cara. Saya bilang sama istri saya, boleh gak sih saya gak khotbah di gereja? Terserah undang sama pengkhotbah deh, gue cuman dengerin. Aku mau denger Tuhan ngomong apa sama aku. Tuhan mau apa. Saking saya gak mau jauh dari Tuhan ya Bapak. Uang bisa dicari. Harta bisa dicari. Tapi damai sejahtera, saudara mau cari ke ujung gunung sekalipun, saudara mau cari, maaf ya kalau cowok-cowok itu kan kalau mau cari kebahagiaan ya ke diskotik, cari perempuan, minum mabuk, dia pikir dia dapat. I was there before. Mau perempuan model apa? I was there before. Apalagi muka gak jelek-jelek amat Bapak Ibu. Bener. Oh saya kalau gak jadi tugas pendeta saya pakai jaket mantep, kacamata keren. Waduh keren saudara. Jangankan perempuan, laki-laki juga nengok saya. I was there. Dan di sana gak ada apa-apa. Kesenangannya gak lebih dari 5 menit. Dan di sana ada kekosongan. Ada orang bilang gini, wah coba gue jadi orang kaya di bangsa ini.
Tuhan kasih kaya, dia akan ngomong seperti Salomo. Semua usaha manusia seperti menjaring angin. Pengkhotbah pasal 1, 2, 3 ayat 11 dia ngomong. Semuanya sia-sia. Dia gak ngikutin jejak bapaknya. Bapaknya selalu setiap hari bilang, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku minta, menikmati bait-Mu Tuhan. Ini enggak, saudara, kelihatan kok jemaatnya datang ke gereja, duduk tempatnya nyaman gini, dia malah tidur. Orang khotbah dia tidur, ngebayangin utangnya gitu. Utang gampang, bos. Kalau saudara ngutamain Tuhan, yang lain ngikutin saudara. Saudara lagi ibadah main handphone sendiri, asik, ngapain sih? Nanti kalau ada masalah baru teriak, Tuhan, ada kista nih, tolongin dong. Tuhan, istri dibawa kabur laki-laki nih. Tuhan, kita pelaki dibawa kabur perempuan lain. Baru Tuhan. Hari Minggu datang, asik main handphone gitu kan. Pengkhotbah lagi khotbah, saudara asik tidur gitu. Saya gak lagi nyindir, Tuhan sayang saudara. Berapa lama sih ibadah? Sejam? Saudara asik kayak dengan kursi saudara. Ntar juga ada waktunya saudara tidur gak ada yang bisa bangunin kok. Ada, waktu itu pasti akan tiba ke saudara. Serius. Saudara cuma bisa, keluarga saudara panggil pendeta Sam, boleh layani kedukaan mama papa saya? Dia udah tidur gak bisa bangun lagi. Cuma Yesus nanti yang bisa bangunin. Jangan saudara, saya ini pendeta loh, puluhan tahun loh. Saya takut kalau orang khotbah, saya gak dengerin, saya main ngeri. Jangan-jangan saya melewati apa yang Tuhan mau. Gimana sih orang Kristen mintanya berkat yang terbaik, mintanya jabatan yang terbaik. Cewek-cewek angkat tangan kanannya. Cewek bukan cowok. You mau pasangan hidup yang the best gak? Yang takut Tuhan, yang bertanggung jawab, yang ekonominya udah settle. Itu kan doa kalian kan? Atau mau yang pengangguran, yang jelek, yang bau, yang kasar? Ya pasti doanya yang terbaik kan? Ya kasih yang terbaik dong buat Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Jangan cuma mau berkatnya doang, Tuhan. Saya mau laki-laki yang kaya, takut akan Tuhan, hormat keluarga dan sebagainya. Kasihan laki-lakinya. Kamu dapat dia berkat, dia dapat kamu musibah. Kamu respect dong sama Tuhan as a Christian. Kalau lagi nyembah ya nyembah. Kalau lagi firman ya dengerin. Karena saudara akan kosong. Saya udah lihat Bapak Ibu maaf ya. Ini saya kasih clue-nya aja nih. Saya punya teman papanya kalau invest sampai 4,5 triliun. 4,5 triliun. My friend, my best friend. You hitung sendiri value kekayaannya. Dia kalau invest, dia lagi buat di salah satu kota di bangsa kita. 4,5 triliun dia invest. Tapi setiap hari dia cuma bilang gini. Anaknya, teman saya, gue mau bunuh diri. Itu membuktikan bahwa kekayaan orang tuanya gak bisa buat dia senang. Yang bisa buat dia senang waktu dia ada dalam Tuhan. Waktu hadirat Tuhan menjamah hatinya. Waktu saya bertemu sama dia pertama kali, ngomongnya gitu, mau bunuh diri. Aku cuma bilang, bro, gak ada yang salah dengan kekayaan papa mamamu. Itu anugerah dari Tuhan. Jangan ditolak, nikmati. Tapi yang bro perlu tahu, you mesti balik ke Tuhan. Ini membuktikan kekayaan mama papamu. Mobilmu yang seabrek-abrek, yang aduh masuk rumahnya aja ribet saudara, dijaga tentara, dicek. Gak mungkin ganteng-ganteng gini bawa bom kan, tapi tetap karena memang daerah orang kaya, itu taruh KTP, gak cukup di scan, gak cukup taruh KTP.
hari ini dia beda dengan tahun lalu. Dia gak mau lagi bunuh diri, dia bilang, gue mau melayani Tuhan. Gue mau melayani Tuhan. Gue mau melayani Tuhan. Dia CEO dari sebuah perusahaan. Masih muda, ganteng, kaya lagi. Tapi jangan nanya, nomor handphonenya berapa dia? Udah punya bini. Lu jangan gatal jadi perempuan, oke? Bahaya yang kedua, Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, itu Bapak Ibu Saudara, pikiran dan perkataannya akan dipenuhi hal-hal negatif. Enggak? Bener gak? Orang kalau yang hidupnya jauh dari Tuhan nih ketemu masalah, suami istri yang gak pernah deket, suami-suami, maaf ini saya juga suami, yang tidak pernah membawa istri anaknya deket sama Tuhan. Waktu dia punya masalah, mulutnya itu kasar. Kebun binatang keluar semua. Dan paling kasar apa? Kita bercerai. Bener gak? Gak ada di sini kan, yang ada di Mozambik kan. Istri-istri kalau gak dekat sama Tuhan, mulutnya kasar. Pikirannya negatif. Suami baru berangkat kerja, udah di WA. Awas loh, jangan deket-deket sama pembantu ya. Saudara, kalau saudara gak dekat sama Tuhan, mulut saudara kasar. Meskipun kita pelayan Tuhan, akan tetap kasar saudara. Kelihatan, Yesus bilang dari buahnya lah kamu mengenal orang itu. Ya kalau kita nggak nempel sama pokok anggurnya, buah kita bukan buah anggur saudara, buah yang lain. Nggak mungkin buah Roh Kudus keluar dari hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, pengendalian diri dan lain sebagainya. Dekatlah sama Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Masalah jodoh, pasangan hidup, kerja. Saudara please deh, itu sudah Tuhan sediakan buat kita. Kita beda sama orang dunia. Orang dunia harus cari, kalau kita nggak cari, kita diserahin nih sama Tuhan nih. Kita tinggal jalanin Bapak Ibu. Mulutnya kasar. Makanya ada banyak orang kaget-kaget kan. Ih gue gak nyangka dia padahal worship leader di gereja kok begitu ya kalau lagi marah ya kayak orang barbar gitu. Ya itu, lihat. Nggak lagi menghakimi, ini juga buat saya. Setiap hari saya juga bertanding Bapak Ibu, saya percaya kasih karunia Tuhan. Tapi manifestasi refleks dari kasih karunia Tuhan adalah hidup kita mengeluarkan, memproduksi buah Roh Kudus Bapak Ibu. Lihat nih orang-orang yang gampang marah, maki-maki orang, nulis-nulis status di sosial media, ngata-ngatain orang. Itu ketahuan hidupnya gak dekat sama Tuhan. Dia jadikan Tuhan jadi alat komoditi. Kalau dia perlu dia datang ke Tuhan, kalau dia gak perlu dia gak datang. Kelihatan, makanya saya bilang sama jemaat-jemaat penggembalaan kami. Saya bilang saya larang jemaat di sini kalau ada masalah apa terus di sosial media, bikin malu. Jangan, itu bukan anak Tuhan. Izinkan Tuhan yang bela. Katakan amin. Tuhan sanggup kok. Dan resiko selanjutnya Bapak Ibu Saudara, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan, roh dan imannya mulai jadi padam. Padam Bapak Ibu. Saya bersyukur saya dengar kabar dari Pak Gembala Saudara bahwa setelah Lebaran ini ada beberapa kegiatan-kegiatan kerohanian yang akan memfasilitasi roh dan iman saudara. Ada pujian penyembahan di tempat ini. Datang saudara. Nih ya, orang yang hidupnya jauh dari Tuhan itu roh dan imannya mulai padam. Ketemu masalah sedikit, bawaannya mau bunuh diri. Ketemu masalah sedikit, bawaannya langsung mau cerai. Ketemu masalah sedikit, langsung mundur. Dari kantor, dari perusahaan, dari pelayanan. See? Ini yang terjadi, it happen. Now and today ini yang terjadi. Ada kista, gampang menyerah. Belum punya anak, pergi ke dukun. Ngapain begitu? Kan Tuhan yang berfirman, beranak cuculah, penuhilah bumi. Kuasailah itu dan taklukkanlah itu. Jadi Tuhan gak mungkin berdusta. Giliran ngomong tentang duit aja semua mata jemaat melotot. Giliran ngomong cuan aja semua seger. Giliran ngomong healing semuanya semangat. Tapi kalau ngomong tentang Tuhan gak semangat. Saya bingung sama jemaat Tuhan. Saya tanya tadi pagi sama Bapak Gembala. Orang Kristen tuh sekarang tuh lebih condong
menjauh dari Yesus daripada mendekat kepada Yesus. Yang dipikirin bisnisnya melulu, keuntungannya melulu, Bapak Ibu. Tadi kan saya udah bilang, saya punya teman, papinya tuh kalau bangun bisnis tuh triliun-triliun saudara. Bukan ratusan miliar, bukan. Saya duduk di rumahnya, saya bilang, suaminya di barat, istrinya di timur, anaknya di utara. Saudara mau kayak gitu? Enggak kan? Betul gak Bapak Ibu? Buat apa uang banyak kalau suami di barat, istri di timur, anak-anak di selatan? Ngapain? Ngapain rumah gede hanya buat pembantu? For what? Panggil istrinya, panggil anaknya, panggil suaminya, kita buat mesbah. Amin Bapak Ibu. Buat mesbah supaya roh dan iman kita gak jadi padam. Kelihatan Bapak Ibu Saudara udah gak mau berdoa. Bangun pagi gak suka berdoa. Gak suka dengar firman Tuhan. Dengarnya sukanya tuh ya. Malam minggu ini ku terasa sepi. Aku ingin madu manis kayak kamu. Sheryl lupa. Ada mana-mana. Bukannya gak boleh, madu dan garam bukannya gak boleh. Boleh. Saudara makan sampai kolesterol juga boleh. Tapi yang pertama saudara jangan jauh dari Tuhan. Kalau ada acara-acara kegiatan rohani ikut. Gabungkan. Saya aja sampai sekarang masih, Tuhan kenapa sih saya gak dari umur 11 gitu kenal Tuhan. Kenapa harus tunggu 20 gitu. Saya mau sama Tuhan. Bukan karena saya pendeta, bukan saudara. Saya udah bilang sama Tuhan, saya mau letakkan jabatan pendeta saya semua kerohanian. I don't care about that. Saya respect Tuhan percayakan saya itu. Tapi hati saya to be honest sangat mengasihi Tuhan. Sangat mencintai Tuhan. Saya sering ada jam-jam doa Pak Gembala. Kalau setiap hari Kamis tuh di gereja kami saya suka datang ke gereja. Saya cuma duduk di bawah, ini kan mimbar ya. Saya suka duduk di bawah mimbar gini. Berdoa sendirian. Ya diliatin staff ya gak apa-apa. Bahasa roh sendirian. Saya bilang Tuhan aku datang. Verona datang Tuhan. Terima kasih Verona masih bisa nafas. Terima kasih Verona masih bisa hidup. Terima kasih rumah tangga masih aman. Gak ada perselingkuhan. Walaupun ada masalah Tuhan tetap tolong. Terima kasih. Nah pertanyaannya buat jemaat yang hadir siang hari ini. Adakah keluar ucapan syukur dari mulutmu hari-hari ini? Atau hanya tuntutan demi tuntutan kepada Tuhan. Tuhan besok harus bayar ini, besok harus bayar itu, besok cicilan ini, besok cicilan itu. Kata Tuhan lu deket juga kagak sama gue, minta-minta melulu gimana sih? I know Tuhan beda dengan manusia, dia manusia yang benar-benar kudus Yesus itu. Tapi saya mewakili Pak Sam deh. Kalau saya deket sama Pak Sam cuma ada maunya. Pak Sam gedek gak masa lama-lama? Bosan gak? Gue udah tahu nih minta lagi nih, minjem duit nih, masalah nih. Kelihatan dari raut mukanya Bapak Ibu. Tuhan tolong dong, Tuhan tolong. Satu kali saya doain orang penyakit kanker stadium 4 saudara. Nyawanya tinggal 3 bulan lagi. Di paru dan di otak. 3 dokter, 2 profesor udah bilang, lu gak bisa hidup. Lu gak mungkin bisa hidup. 3 dokter, 2 profesor loh. Dia udah habis miliaran. Satu kali istri saya telepon saya, Pi, lu harus datang ke sana, lu harus doain dia. Semua keluarganya gak mungkin lah, mati-matilah. Cari pendeta lah buat siap penguburan. Satu kali saya datang, saya jumpai dia di rumah sakit. Saya bawa tubuh darah Yesus, saya bawa minyak urapan. Saya bilang, Tuhan, saya pertaruhkan pelayanan saya 20 tahun. Selama 20 tahun saya jadi hamba Tuhan. Saya pertaruhkan. Kalau orang ini mati, saya gak mau jadi pelayan Tuhan lagi. Kasih dia nyawa baru, hidup baru. Angkat semua kanker tumornya lewat tubuh darah Yesus. Saya gak pernah tahu dia punya kanker di otak stadium 4 akhir. Palanya itu saya guyur pakai minyak urapan saudara. Saya bilang sama anaknya, bawa mamamu pergi ke Singapura, ke Bali jalan-jalan. Bulan depan ini sakitnya hilang sempurna. Saudara, bulan depan kanker tumor yang divonis 3 dokter, 2 profesor, 2 rumah sakit. Yesus vonis semuanya sembuh total. Tuh
kebetulan tuh Pak, kebetulan Pak. Saya sudah mendoakan 14 orang sakit kanker, 13 sembuh, 1 mati. 13 sembuh total, kanker darah, kanker anus, kanker tulang, kanker otak, kanker paru. Sembuh semuanya, 1 mati. Kenapa? Karena imannya lemah, rohnya padam. Orang kalau rohnya padam, imannya lemah. Mau dibilang, Pak Budi terus jalan sama Yesus, Yesus ada sama Pak Budi. Mana jemaatnya sepi, atas kosong, ujung kosong. Gitu melulu. Persembahan dikit, bisnis lagi bangkrut, saya dikirimin banyak orang, gitu melulu saudara. Tapi kalau dia dekat sama Tuhan, apapun masalahnya, keputusannya, enggak, saya percaya Tuhan bersama dengan saya pasti ditolong, saya pasti dibela, saya pasti disembuhkan, saya pasti terima mujizat. Karena saya menyembah Yesus yang hidup, yang sujud tepuk tangan bagi dia. Dan resiko selanjutnya kalau orang yang jauh dari Tuhan itu jiwanya enggak tenang saudara. Apa maksudnya jiwanya yang gak tenang? Dia ada di gereja tapi pikirannya penuh dengan ketakutan. Dia melayani Tuhan tapi pikirannya penuh dengan kebimbangan, kecemasan, kekhawatiran. Besok makan bagaimana, bayar listrik gimana, kontrakan gimana dan lain sebagainya. Jiwanya gak tenang. Udah gitu gaya lagi, healing dulu ke Bali. You mau healing ke Afrika, lihat jerapah Afrika sekalipun, kalau jiwa saudara sakit, saudara gak akan dapat ketenangan. Naikin soundnya. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Sama-sama 3, 2 ya. Jiwaku pun. Dekat narkoba atau dekat Bapak kita tenang? Hah? Dekat selingkuhan kita atau dekat Tuhan kita tenang? Gak ada yang berani jawab kan? Ada antara 2 nih, antara tukang selingkuh atau diselingkuhin. Dekat selingkuhan kita atau dekat Tuhan kita tenang? Dekat uang apa dekat Tuhan kita tenang? Dari muka-mukanya saya bisa capture nih. Wah Pak, kalau gak ada cien duit fulus mah gak tenang hidup, deg-degan. Tadi saya udah bilang, teman saya kaya banget, saudara, kaya banget. Saya miris hari-hari ini ngelihat banyak hamba Tuhan depresi Bapak Ibu. Saya miris hari-hari ini melihat banyak hamba Tuhan mundur dari pelayanan. Miris. Saya bukan orang yang paling paling bener loh, sok bener. Enggak. Dari buahnya kita bisa baca, kita bisa deteksi gitu loh. Jadi saudara pastikan saudara hidup terus dekat sama Tuhan. Pinjam Pak Gembala deh, pasem aja. Nah ciri-ciri orang gak dekat sama Tuhan klik. Ciri-cirinya nih, orang yang gak dekat sama Tuhan. Tuh, ini udah ciri-cirinya nih saudara. Kalau saudara udah kayak begini, saya khotbahnya yang injek tanah ya, gak di langit-langit ini, saya gampang-gampang aja deh tuh. Beberapa ciri orang yang hidupnya mulai jauh dari Tuhan, udah malas berdoa. Kalau makan di food court gitu kan, gak mau berdoa, jatuhin sendok. Tuhan sama-sama tahu dalam nama Yesus gitu. Saking malunya. Ntar giliran keselak, giliran ada tusukan gigi nyangkut di tenggorokan, nyalain Tuhan. Mana katanya Tuhan penjaga, kata malaikat. Lu yang gak mau berdoa, bos kita yang disalahin. Saudara tuh harus gini sama Tuhan tuh. Tuhan tuh mau hubungan, sama-sama katakan dengan saya hubungan. Ya lemes, hubungan. Jalan tiap hari sama Tuhan. Nuh itu jalan tiap hari sama Tuhan, walk with God. Jalan sama Tuhan. Berdoa terus, Tuhan saya harus ngapain ya. Ya mungkin dilihat orang, lo norak, lo kuper, lo begitu apa-apa Tuhan. Gak apa-apa saudara. Daud tuh begitu, hanya dekat Tuhan saja aku tenang, daripadanya dia keselamatanku ada. Makanya Bapak Ibu Saudara, Daud mau dirancangkan rancangan jahat sekalipun, mau dibunuh sama anaknya, mau dihancurin kerajaannya, gak pernah bisa. Bukan karena Daudnya hebat, Daud genggam tangannya Tuhan setiap hari. Amin. Dia senang, dia bilang dalam Mazmur pasal pertama, Tauratmu aku ingini,
aku renungkan siang dan malam. Naikin satu chordnya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Itu yang harus saudara ingat. Bukan tiap hari utang lagi, tagihan lagi, cicilan lagi. Makanya saudara stres. Coba lihat wajahnya kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Coba lihat deh. Coba lihat, gak apa-apa itu fans berat. Coba lihat wajah saudara sama satu sama lain, kanan kirinya. Coba lihat. Bilang sama sebelah, gak sesuai sama umurmu. Kenapa? Stres. Stres saudara. Anak sekarang tuh umur 25 muka kayak 32 saudara. Gak cewek gak cowok sepodo wae. Lihat cowok-cowok sekarang udah bersih. Yang sini bersih, udah pengangkatan rambutnya semua. Stres. Kecuali Pak Pendeta ya, bukan ya. Maaf ya Pak Pendeta. Lihat cewek-cewek mukanya maaf ya, tua. Mau dibawa ke klinik kecantikan, ditarik ke sini, tetap tua. Kenapa? Karena stres. Feel dry and empty. Waktu saudara dekat sama Tuhan, masalah sejibun apapun sinar kemuliaan Tuhan akan ada di wajah saudara. Amin. Saudara gak akan takut waktu saudara dekat sama Tuhan menghadapi masalah, saudara akan bilang, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Amin. Tapi kalau saudara gak dekat sama Tuhan, apa alasan saudara untuk nyanyi gituan? Gak mungkin. Saudara akan nyanyi garam dan madu lagi. Ku terasa sepi, aku ingin maju manis kayak kamu. Jero lupa. Malaikat bilang jangan banyak garam. Gak bagus, bikin pipi kamu puff gitu loh. Dekat sama Tuhan saudara. Makasih ya Tuhan, mana Tuhan? Tuhan berkati. Saya masuk inti khotbah saya Bapak Ibu. Mengapa kita gak boleh jauh-jauh dari Tuhan? Yang pertama karena kita memiliki keterbatasan. Amin. Amin. Saudara percaya yang namanya maling masih bisa kemalingan? Percaya gak? Saudara pernah dengar gak tukang tipu ketipu? Gue bingung loh, dia tuh tukang bohong tapi bisa dibohongin orang loh. Saudara pernah dengar gak? Orang yang tukang ngambil laki orang, lakinya diambil juga. Oh di sini mah suci semua ya. Suci, suci, suci. Ada tuh saudara. Saudara pernah dengar gak orang suka bohong dibohongin orang? Itu tandanya manusia itu memiliki keterbatasan. Makanya saya bilang sama istri saya, boleh gak saya duduk dengerin firman? Ya tapi gak bisa lah sayang, kamu kan pemimpin gereja ini, kamu harus sampai. Ya tapi boleh bagi dua lah. Saya seneng dengerin Bapak Ibu. Tadi pagi saya dengerin dua pembicara, jalan dari Kemayoran ke sini. Satu pendeta Timotius Arifin, dua pendeta Yohan Lumoindo. Saya dengerin aja. I don't care about their background. Aku gak suka, oh dia begini ya, oh ini begini ya. Gak peduli, yang aku dengarkan adalah firman Tuhan. Yang aku dengerin. Aku dengerin. Dua pendeta itu aku dengerin, sepanjang jalan aku dengerin. Aku tambah Joel Osteen sedikit di parkiran. Saya belum kasih persembahan kasihnya ke mereka bertiga. Karena mereka udah berkati saya Bapak Ibu. Nah saudara, hidup kita itu memiliki keterbatasan.
kita nggak maha tahu, Tuhan tahu segalanya. Amin. Lalu yang kedua Bapak Ibu Saudara, mengapa kita tidak boleh jauh dari Tuhan? Karena Tuhan juga nggak pernah jauh dari hidup kita. Katakan amin. Yang sering ninggalin Tuhan bukan Tuhan tapi kita. Hari Minggu kita tidur, kita mut-mutan. Kalau lagi mau ke gereja ya ke gereja. Kalau lagi moodnya nggak baik ya, lagi miring gitu lah ya. Kita nggak mau ke gereja, gereja yuk ada pendeta ini, nggak mau. Sekalinya ke gereja dia cuman tidur di belakang. Enak di sini nggak kayak di rumah, gerak kipas angin doang, sini ada AC-nya gitu kan. Tuhan nggak pernah ninggalin kita. Mana buktinya saya nggak ditolong? Mata kita punya mata yang lain, kebanyakan ngeliat hidup orang lain. Halo? Kok dia enak ya turun naik mobil Alphard ya, naik dari Lamborghini. Coba saudara tinggal sama yang turun dari Alphard itu sebulan aja, saudara pasti minta keluar. Karena masalahnya jauh lebih berat daripada masalah saudara. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Saya takut saudara. Takut. Serius saya ngomong di atas mimbar Tuhan. Saya takut. Istri saya, putri saya itu tahu suaminya, tahu bapaknya ini. Hidup saya habis hanya untuk Tuhan. Bukan untuk melayani Tuhan loh, bukan. Habis untuk Tuhan. Makanya saudara jarang nemuin saya di perkumpulan pendeta gitu ya. Kemarin ada acara film The Last Supper gitu kan, ada undangan, nggak ada saya di sana. Bukan berarti saya kurang populer, bukan. Gue nggak mau. Gue mau deket Tuhan. Terserah orang mau bilang gue kuper. Kalau gue sama Tuhan gue aman. Saudara bisa gak aman pulang nih sama saya nih. Saya gak bergaul saudara. Saya paling kalau ketemu sama Bapak Gembala, Ibu Gembala itu pun 3 bulan sekali, 2 bulan sekali ya. Makan. Tapi gak makan orang kita, makan makanan. Saudara jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dan yang terakhir kalau saudara jauh dari Tuhan. Kenapa kita gak boleh jauh dari Tuhan? Karena kita ini targetnya iblis. Colek kanan kirinya, jangan sombong, lu ditarget iblis tuh. Yang iblis mau hancurin bukan orang dunia, yang iblis mau hancurin kamu, saya. Bilang kanan kirinya, colek, lu mau dihancurin iblis tuh. Dengan apa? Dengan perselingkuhan, dengan perzinahan, sex before marriage, ninggalin Tuhan, pindah agama, itu targetnya setan. Kalau orang dunia gak perlu dihancurin Bapak Ibu. Orang dunia gak punya kuasa. Tapi saudara dan saya diberi kuasa. Makanya jadi target. Kalau bisa rumah tangganya cerai. Yang paling iblis bahagiakan adalah perceraian orang Kristen. Bukan agama lain, bukan. Dia bukan target, saudara target. Saya target. Tapi jangan takut, selama kita dekat sama Tuhan, darah Yesus berkemenangan. Bangkit berdiri. Aku mengasihi Engkau Yesus, katakan dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku. Mari semua jemaat sama-sama angkat pujian ini. Hatimu ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku hanyalah untuk
sekali lagi. Sama-sama katakan haleluya. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Ya rala masada bakaya rabaseda basiri. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu, menyenangkan hatimu. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Yesus, haleluya. Tuhan, kami tahu dunia gak pernah setia dengan kami. Hanya Engkau yang setia dengan kami. Bodohlah kami kalau kami meninggalkan Tuhan hanya demi dunia ini. Dunia ini sementara, Engkau kekal Tuhan. Dunia hanya bisa menjanjikan kemewahan, harta, popularitas. Tapi sejatinya di dalam itu semua hanya ada kekosongan. Tapi Engkau adalah sumber kehidupan, the living water. Kami mengucap syukur, berterima kasih punya Tuhan yang hebat seperti Kristus. Kalau di antara kami yang sudah malas berdoa, feel burn out Tuhan dalam menjalani sebagai anak-anak Tuhan, pulihkan hati kami, pulihkan roh kami, kembalikan kami Tuhan. Kami gak mau kosong, kami gak mau jiwa kami terganggu. Kembalikan kami ya Roh Kudus ke pangkuan Bapa. Kembalikan kami kepada rencana Kristus. Terima kasih Aba Bapa. Aku berdoa memberkati gereja-Mu BSD di tempat ini. Biar kasih karunia Tuhan, demi kasih karunia Tuhan, demi kasih karunia Tuhan memenuhi gereja BSD di tempat ini. Dan kasih karunia Tuhan itu turun atas gembala sidang dan ibu gembala dan seluruh tim penggembalaan, pelayan Tuhan. Biarkan keluarga rumah tangga mereka dan seluruh umat Tuhan. Biarlah gereja ini terus berada di jalan kebenaran-Nya Tuhan. Tuhan khususkan, Tuhan buat berbeda. Terima kasih Aba Bapa. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Pulang dari tempat ini kami tidak sama seperti kami datang. Kami mengalami metanoia-Nya Tuhan. Terima kasih, demi dan dalam nama Yesus kami berdoa. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Silakan duduk, Tuhan berkati. Puji nama Tuhan, berapa banyak dari kita yang diberkati hari ini? Amin. Haleluya. Kami menyambut apakah ada jemaat baru yang baru datang hari ini? Ada satu, Bapak. Kita berikan kemuliaan untuk Tuhan. Jika Bapak belum ada tempat beribadah yang tetap, kami undang untuk boleh beribadah bersama BSD Church. Setiap hari Minggu jam 9 dan jam 11. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk memberikan persembahan. Mari kita satu di dalam doa. Puji syukur buat kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat yang Tuhan sudah curahkan dalam hidup kami. Terima kasih buat taburan firman Tuhan yang sudah diberikan buat dari hamba-Mu Pastor Verona. Kiranya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini, Tuhan semakin hari semakin heran Tuhan pakai. Berkati pelayanannya, berkati keluarganya, Tuhan yang senantiasa menyertainya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Kami mau belajar memberikan yang terbaik melalui harta kami. Bukan untuk sesuatu yang transaksional dengan Tuhan. Tapi karena ini bukti cinta kami kepada Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, kita akan berjumpa kembali dalam ibadah raya hari Minggu 6 April 2025. Ibadah raya akan dilayani oleh pembicara kami, Pastor Lydia Sukandi. Setiap ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus dan sekolah minggu. Care and Grow Community ditiadakan selama libur Idul Fitri.
Tidak ada kegiatan Children of Blessing atau CHOBI pada Minggu 6 April 2025. CHOBI akan kembali diadakan pada hari Minggu 13 April 2025. Kegiatan morning worship masih diliburkan dalam suasana libur Idul Fitri. Kegiatan menara doa juga masih diliburkan dalam suasana libur Idul Fitri. Masih dibuka pendaftaran untuk baptisan air pada hari Minggu 20 April 2025. Baptisan air akan diselenggarakan setelah ibadah kedua. Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu 6 April 2025. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan kunjungan orang sakit, pelayanan duka, pelayanan doa, dan pelayanan konseling, dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. Masih dibuka kesempatan bagi jemaat yang ingin melayani sebagai usher, pendoa, guru sekolah minggu, pemusik sekolah minggu, multimedia, dan juga singer. Anda dapat menghubungi nomor sekretariat yang tertera di layar. BSD Church Holy Land masih membuka pendaftaran untuk Anda yang tergerak mengikuti ziarah rohani bersama BSD Church ke Israel dan sekitarnya. Khusus untuk pendaftar sebelum akhir Maret 2025 akan mendapatkan diskon $100. Demikian pengumuman untuk minggu yang berjalan. Jangan lupa follow seluruh sosial media BSD Church. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, terima kasih Pak Perona yang sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Doa kami biar Tuhan akan pakai Bapak dimanapun berada. Dan Bapak Ibu Saudara, selamat datang, selamat beribadah di tempat ini. Kami mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudara. Minggu depan tetap ada ibadah di tempat ini, kita bisa bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Baik, saya akan tambahkan beberapa pengumuman penekanan untuk BSD Holy Land. Ini sampai akhir Maret ini adalah diskon terakhir untuk $100. Jadi Bapak Ibu Saudara yang mau ambil bagian dalam perjalanan ini dihimbau supaya mendaftar secepatnya sampai maksimal akhir Maret kalau ingin mendapatkan diskon $100. Dan yang kedua, bagi pendaftaran yang setelah Maret, kalau tadinya uang pendaftarannya hanya $500, tetapi nanti setelah April itu minimal uang pendaftarannya $1.000. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu Saudara bisa memanfaatkan kesempatan ini dengan baik biar kita bisa bersama-sama berangkat ke sana. Saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya undang kita bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau menyertai, Engkau memberkati kami, bahkan Tuhan sudah menuntun kami untuk boleh hadir dalam ibadah ini. Dan kami bersyukur kami boleh menerima berkat yang luar biasa melalui firman-Mu. Bila firman Tuhan itu akan menjadi bagian yang terindah dalam kehidupan kami. Kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman, supaya kami boleh menjadi orang-orang yang berhasil dan beruntung. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, dan secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Verona Tuhan yang sudah Engkau pakai menjadi saluran berkat pada siang hari ini. Tuhan akan berkati, bahkan Tuhan akan pakai hamba-Mu dimanapun hamba berada, memberkati anak, istri, memberkati jemaat yang digembalakan, memberkati pelayanan dimanapun hamba-Mu berada, biar Tuhan akan pakai lebih dahsyat dan luar biasa. Dan kami berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah hadir, Engkau melihat apa menjadi kebutuhan setiap kami yang sudah hadir pada siang hari ini. Yang sakit kami percaya Tuhan sudah sembuhkan, yang kekurangan Tuhan sudah cukupkan, dan Tuhan sudah berikan berkat-Mu yang berlimpah-limpah. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik. Bahkan yang mungkin usaha dan pekerjaan yang mengalami kesulitan, Tuhan akan bukakan jalan. Dan kepercayaan setiap orang yang berharap dan bersandar kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Karena kami terlampau yang percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup, yang pegang kendali atas hidup kami, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan sesuai dengan janji firman Tuhan, kami akan naik bukan turun, kami akan menjadi kepala bukan ekor, dan apa yang kami kerjakan lakukan Tuhan akan membuat berhasil.
Kami berdoa bagi setiap hamba-hambamu yang ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan berkati mereka satu persatu. Biarlah berkat dari Tuhan dicurahkan atas kehidupan kami. Karena kami terlampau yakin dan percaya sesuai dengan janji firman Tuhan. Setiap orang yang melayani pekerjaan Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan membuat suatu perbedaan dengan orang-orang yang tidak melayani Tuhan, bahkan tidak percaya kepada Tuhan. Hidup kami boleh menjadi yang dikasih dan disukai oleh Tuhan. Dan hidup kami juga boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami terlampau yakin dan percaya jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan yang menyertai kami. Tuhan juga yang memberkati setiap persembahan kami yang sudah kami persembahkan bagi Tuhan. Dan kami percaya Tuhan tidak pernah berhutang. Tuhan akan memberkati setiap orang-orang yang menabur dengan sukacita dengan Tuhan. Dan kami juga percaya Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit setiap orang yang mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kami akan berpisah di tempat ini. Tuhan yang akan menyertai kami dan pimpin kami dalam perjalanan kami pulang ke rumah tangga kami masing-masing, baik jauh maupun dekat, menggunakan kendaraan pribadi, menggunakan kendaraan umum. Tuhan yang menyertai dan Tuhan akan pertemukan kami kembali pada ibadah-ibadah yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan yang indah dengan Roh Kudus boleh menyertai saudara mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Haleluya. Berjalan bersamamu Tuhan, Kau buatku kagum akan kuasa-Mu. Penyertaan-Mu membuatku sanggup melakukan segala hal yang Kau percayakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan.